Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'amihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin Bapak Ibu jamaah Qiyam Ramadan yang mudah-mudahan senantiasa Allah rahmati, Allah berkahi dan Allah ridhai seluruh amal-amal kita. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah. Ini adalah malam yang ke-10. Kita berharap ya Allah semoga 9 kali puasa, 10 kali tarawih dengan malam ini, semoga amal-amal itu menjadi penggugur dosa-dosa dan dosa kita semuanya. Amin. Karena janji Nabi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban wa man qoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang puasanya, barang siapa yang qiyam Ramadannya, tarawihnya, witirnya karena iman, karena ihtisab, mengharap pahala dari Allah, maka balasannya kata Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Allah ampuni dosa-dosa kita. Dan kita berharap ya Allah, semoga sisa Ramadan 20 hari berikutnya kita dibantu oleh Allah, diringankan ibadah kita, dilancarkan segala bentuk urusan akhirat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan adalah bulan kita berlomba-lomba kebaikan. Dan salah satu bentuk kebaikan yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan adalah memberi, berbagi bukaan puasa. Dalam tradisi kita disebut dengan takjil, ya. Jadi sedekah takjil. Santapan, makanan, minuman untuk yang sedang berpuasa dikonsumsi ketika hendak berbuka puasa. Hadirin Bapak Ibu, ada satu riwayat Sahih Tirmidzi yang sangat luar biasa memotivasi kita. Kata baginda Nabi, man fattara shaiman, man fattara, barang siapa yang memberikan bukaan menu makanan shaiman kepada orang yang berpuasa. Jadi Bapak Ibu, ya, sedekah kepada siapapun dianjurkan. Tapi dalam hadis ini harus ada smart giving. Artinya apa? Ya, ketika mau memberi dicek. Ini kira-kira orangnya puasa enggak? Jadi jangan sampai mau ngasih kebetulan jam 4 sore bawa rokok. Rokoknya nyala. Ya ciri-ciri jam 4 sore rokoknya nyala kan enggak puasa. Nah, jadi Bapak Ibu, man fattara shaiman, kata Kanjeng Nabi, siapapun yang berbagi bukaan shaiman kepada orang yang hendak berpuasa, yang sedang berpuasa, kata baginda Nabi, fakana lahu ajrun mithlih, maka baginya pahala yang sama percis seperti orang yang dikasih itu. Ghairu annahu la yanqusu syai'an minhu, dan ketika Allah memberikan bayaran kepada si pemberi, sama sekali Bapak Ibu tidak mengurangi pahala orang yang berpuasa tadi. Nah, maka perlu ya hadis ini difahami, dibuat simulasi. Si A, si B, A tahu B sedang berpuasa.
Dikatakan kepada si B, dan nanti sore bukaannya dari saya. Nanti takjilnya dari saya, makan minum dari saya. Ya udah, si A memberi kepada si B. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, begitu datang beduk maghrib, makanan ini, minuman ini disantap oleh orang yang berpuasa, maka pada saat itu juga ketika si A dapat pahala puasanya, maka gara-gara sedekah takjil, Allah juga memberikan pahala tambahan. Ada transfer pahala. Berapa besarannya? Sama dengan pahalanya si B. Sami mawon. Dan ketika Allah mentransfer pahala kepada si A, Bapak Ibu, sama sekali tidak mengurangi rekening jumlah saldo punya si B. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, itu kalau A cuman ngasih kepada si B. Masalahnya A ngasih kepada B, C, D, E, F, dan seterusnya. Maka luar biasa, A mendapatkan begitu banyak pahala puasa hanya gegara dia mau berbagi takjil, berbagi bukaan kepada orang-orang yang berpuasa. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang tadi pertama mendorong kita untuk mau berbagi. Dan memang kadang-kadang di kita itu kan Bapak Ibu, A bawanya kolak, B bawa gorengan. A makan gorengan, B-nya makan kolak. Saling memberi. Bagus. Ya, bagus, tidak dilarang itu. Nah, Bapak Ibu jamaah Allah, yang kedua, tidak ada batasan minimal standar. Usah bingung kalau ngasihnya makanan minuman, wong kita bagian angel. Saya, keluarga kita pun repot. Hadirin Bapak Ibu, mohon maaf, tidak ada ketentuan harus sekian dengan jumlah sekian, tidak. Dalam satu riwayat yang lebih sahih daripada di awal tadi Bapak Ibu, kata baginda Nabi, ittaqun nar walau bisyakki tamrah. Jauhkan dirimu, lindungi dirimu daripada siksa neraka walaupun dengan separuh kurma. Ada sebabul wurud yang menyebutkan, ya Allah sebegitunya sedekah, kata Nabi, separuh kurma. Betul Bapak Ibu. Jadi ceritanya ada seorang emak-emak di zaman Nabi, dia kebagian sedekah. Sedekahnya itu 1 butir kurma. Karena ibu ini punya anak dan anaknya juga dalam kondisi lapar, kurma yang 1 butir itu dibagi, setengah untuk dirinya, setengah untuk anaknya. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, hadis itu menunjukkan bahwa kita semua boleh berbagi sedekah dari sedekah orang. Ya, bapak-bapak bawa apa begitu. Kemudian ketemu orang, Pak nih, ini juga dapat dikasih. Boleh. Jadi tidak ada larangan memberi sesuatu dari pemberian orang lain. Nah, jadi ini kabar baik Bapak-bapak, Ibu-ibu yang anaknya dapat MBG, kemudian MBG-nya kelihatannya garing, Bapak Ibu daripada dibuang, cari orang-orang yang memang belum dapat MBG, biar ngerasain. Insya Allah pahalanya sami mawon. Ya, pahalanya sami mawon. Jadi di satu sisi ada kritikan-kritikan untuk MBG, maka kalau memang itu dapat roti masih belum bulukan, kemudian kita nggak suka makan, jangan diece. Ya, cukup bagikan kepada orang yang mau memberi. Insya Allah Bapak Ibu, itu hadisnya sahih. Boleh berbagi sedekah daripada pemberian orang lain. Nah, hadirin Bapak Ibu, dan diperbolehkan orang-orang dalam kasus berbagi takjil itu, orang memberikan kepada orang yang mampu. Ya,
Jadi orang yang mampu tidak mesti nyari fakir miskin. Ada orang dia kelihatannya mampu, pengen berbagi hadiah. Semoga ini disantap, itu pun diperbolehkan. Jadi Bapak Ibu yang perlu dicatat adalah berbagi bukaan, berbagi menu makanan kepada yang sedang berpuasa. Siapapun dia, laki perempuan, besar kecil, semuanya masuk ke dalam kategori manfaat rasul iman. Nah, semoga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di bulan Ramadan tersisa 20 hari lagi, kita semua punya semangat untuk berbagi, dan salah satu berbagi yang sangat dianjurkan, berbagi untuk takjil. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, ketika takjil itu disantap, jangan kemudian dibatasi. Engkau jin kanggo taraweh, enggak. Kalau memang masih suka, habiskan. Begitu, karena memang letak pahala terbesarnya ada di situ. Semoga dengan itu Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, menjauhkan kita daripada siksa neraka hanya dengan takjil yang kita bagi kepada orang lain. Aku qouli hadza, terima kasih atas segala bentuk perhatian. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang dibantu, diringankan ketika kita mau berbagi dengan semampu kita, seikhlas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.